Di masa pandemi ini memang hal yang susah kita jalani, di mana penghasilan yang tidak tentu, tapi pengeluaran adalah sesuatu yang pasti. Di sana saya berpikir, gimana caranya sebagai istri bisa membantu suami bertahan di masa sulit ini. Paling tidak, saya tidak terlalu merepotkan suami untuk keperluan rumah tangga, apalagi setelah saya resign dari pekerjaan saya sebagai financial planner. Jadi memulai bisnis ini karena juga bisnis suami pastinya sangat berdampak ya, dan itu juga akhirnya mempengaruhi ekonomi keluarga. Akhirnya saya putusin gimana ya caranya supaya saya ini tetap berpenghasilan tanpa tidak terlalu mengganggu suami, karena jujur pekerjaan penghasilan utama kami itu dapat dari suami, dan dia akhirnya bilang ke saya, demi kesehatan, demi keselamatan, mendingan nggak usah kerja kantor. Ternyata bisnis ini menjanjikan dengan omset yang di luar perkiraan. Baru 2 bulan ini, bulan pertama itu udah kayak gaji terakhir di bank dulu, dan itu kaget banget. Sesuatu yang bisa kita kasih orang di saat masa pandemi ini dan bikin orang senang, tapi kita nggak perlu datang. Jadi kayak menggantikan kedatangan orang, karena di pandemi kayak gini kan nggak mungkin kan kita datang ke rumah temen yang birthday, yang lahiran, yang graduation, itu kan nggak mungkin. Jadinya mungkin itu adalah bisa diganti dengan balot. Kita ini adalah spesialisasi hot air balloon, tapi juga bisa standing balloon, dan juga bisa untuk florist aja, tanpa balloon juga bisa. Nah, kalau yang paling best seller itu adalah hot air balloon. Hot air balloon itu seperti apa? Jadi balon yang seolah-olah seperti terbang, dan di bawahnya itu pastinya ada tempatnya untuk biasanya orangnya itu kita ganti dengan bunga, dengan makanan, terus tergantung permintaan sih. Kadang juga ada mainan, macam-macam. Kita ambil balonnya, balon kita ukuran 24 inch. Kenapa kita pakai yang itu? Karena size-nya besar, dan yang pasti kalau orang terima gift dengan size yang cukup besar, tapi sebenarnya isi dalamnya bawahnya mungkin ya biasa aja, tapi kalau ngelihat size besar tuh kayaknya wah banget gitu kan. Nah, makanya kita pilih yang size 24 inch. Setelah di foto kita upload via sosmed dari WhatsApp, dan sejauh ini cuma di WhatsApp sama di Instagram. Ya udah, akhirnya dari IG sendiri dengan hashtag yang bermacam-macam. Ternyata yang pesen sampai Australia, yang pesen itu ada orang Riau juga, jadi nggak cuma di Surabaya aja. Untuk pengirimannya kita pakai kurir mobil, karena kita otomatis kalau bentuknya seperti ini yang gede banget size-nya, ini nggak bisa pakai motor. Heart sama star. Ini starnya belum. Ayo, starnya di pump dulu. Sempat putus asa, udah deh aku give up sama bisnis ini. Kenapa? Karena udah buat 5 balon nggak sampai 24 jam itu udah kempes. Nah, itu kempesnya itu bikin drop, karena kan pagi kita buat malam, pagi udah mau berangkat, udah mau kasih ke orang. Ternyata hasilnya emang nggak sesuai ekspektasi. Ketemu ide sama bapak-bapak yang di pinggir jalan yang jualan balon PVC yang pakai lampu itu, dia keliling tiap malam di lampu merah. Aku punya pikiran, masa sih itu laku tiap hari segitu banyak balon laku? Pasti dong ada nginep 1-2 balon. Nah, besoknya dijual lagi, dia masih utuh kok bentuknya. Akhirnya aku coba buat belajar di bapak itu. Aku bawa balon sendiri, tapi aku belanja juga di dia. Jadi istilahnya aku belajar, tapi aku beli juga. Aku beli, terus aku minta tolong diajarin. Oh ya sudah, tak ajarin, malah dia mau ke rumah. Tapi nggak usah Pak, belajar di pinggir jalan aja bisa. Akhirnya ya lumayan sih, waktu setengah jam sampai 1 jaman aku belajar ngiket yang bener, terus narik balon yang bener. Itu ternyata hasil nyatanya itu lebih kelihatan dari belajar sama bapak-bapak di pinggir jalan. Dari orang sekitar yang kita nggak bakalan bayangin, ternyata kita bisa niru dari orang itu, kita bisa belajar banyak dari orang itu, ternyata bisa ngembangin bisnisku sampai sekarang ini. Saya yakin dengan namamu sendiri, kamu bisa lebih besar daripada usaha atau ikut orang.
akhirnya dia berusaha lah untuk bikin Floris ini tadi. Nantinya pengennya harapannya adalah memperkerjakan orang-orang di sekitar yang mungkin berdampak efek pandemi, dan juga saudara-saudara yang mungkin juga berdampak. Kita hidup di antara di sekeliling orang, dan di sekeliling orang kita belum beruntung, masa kita mau jalan sendiri aja tanpa menggandeng orang itu. Kalau di prinsipku adalah gimana caranya kita hidup bisa berdampingan, bisa sama-sama, yang penting happy bareng, dan kita bisa kerja bareng, dan yang pastinya menghasilkan suatu karya yang indah. Di balik situasi yang sulit ini, pasti selalu ada sisi yang baik. Jadi, jangan pernah menyerah kalau kita punya sesuatu untuk bangkit.